الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة النبي استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وسوره ورسوله وفرقه سولي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى مؤلف هذا الكتاب وفضل عبد الرحمن بن عبد البكر ابن أحمد السيوطي وإلى محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم المحلي وإلى مشينا الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. اعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى وان نفعنا بعلومه ومدنا باسراره وبكم في الدارين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang ulas asih, Maha Penyayang. Alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an li mazidihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi. Kita mengaji muqaddimah karena kita walaupun sudah nyampe kemana, tapi banyak yang muqaddimahnya tidak tertulis karena baru ada kitab. Alhamdulillah, adapun segala puji. Alhamdulillah, adapun segala puji. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, yaitu milik Allah. Lillahi, yaitu milik Allah. Hamdan, dengan pujian. Hamdan, dengan pujian. Muwafian, yang memenuhi. Muwafian, yang memenuhi li ni'amihi, terhadap nikmat-nikmatnya Allah atau bagi nikmat-nikmatnya Allah. Jadi alhamdulillah ini Pak, ini adalah bentuk syukur yang luar biasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah itu, di antara syukur daripada sahnya khutbah itu kan ada harus memuji, ada alhamdulillahnya. Dan alhamdulillah itu tidak bisa diganti dengan bahasa syukur, karena ini alhamdulillah adalah pujian yang paling tertinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya alhamdulillah dengan asyukruh itu, kalau alhamdulillah ini memuji kepada zat, kepada sifatnya Allah, artinya kita tidak butuh diberi kepada Allah dalam memuji. Tapi kalau asyukru itu kita memuji terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita memuji kepada Allah karena ada sebab Allah memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita asyukru, bersyukur. Tapi kalau alhamdulillah ini lebih di atasnya lagi. Artinya kalau bahasa kerennya sekarang, cinta itu tidak butuh alasan. Kita beriman kepada Allah tidak butuh materi, tidak butuh harus tahu membelah langit, membelah bulan dan sebagainya. Ya kita iman, ya iman saja. Dan alhamdulillah ini adalah pujian yang tidak berkaitan dengan sesuatu. Walaupun kita ketika diberikan nikmat, tapi kita bersyukurnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ini tingkatannya adalah kita mengucapkan pujian ini kepada sifatnya, kepada zatnya, kepada nama-nama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Levelnya tertinggi ini alhamdulillah. Makanya di dalam alhamdulillah ketika khutbah itu tidak boleh dibuang. Walaupun hanya berbeda alhamdulillah, innal hamdalillah, itu saja.
Yang penting tidak berubah dengan asyukrulillah, jadi tidak sah nanti. Itu di dalam kitab Taqrirus Shadid, insyaallah. Wa mukafian, yang membandingi atau seimbang. Mukafian yang seimbang atau yang membandingi limazidihi, bagi nikmat-nikmat Allah. Wassalatu wassalamu, adapun salawat dan salam. Salatun itu kan anugerah. Anugerah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Anugerah itu adalah kasih sayang Allah itu, karunia Allah itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Jadi kalau Allah ngasih kepada kita tanpa kita minta, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin, atas pemimpin kita semua. Siapa pemimpin kita? Muhammadin, yakni Muhammad. Kita orang Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Asy'ari Maturidi, kita biasa menggunakan Sayyidi. Walaupun orang lain tidak mau menggunakan Sayyidi, ya kita tetap menggunakan Sayyidi. Wa alihi, dan keluarganya Muhammad. Wa alihi, keluarganya Muhammad. Wa sahbihi, dan sahabat Muhammad, Nabi kita. Wa junudihi, bala tentaranya. Ini dari jundun, ini jamak taksir. Wa junudihi, dan bala tentaranya Muhammad. Junudun itu, yang dimaksud dengan bala tentaranya Nabi Muhammad itu bukan hanya orang yang berperang di jalan Allah. Hatta orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan musalla, sehingga orang-orang berbondong-bondong mengenal Allah dimanapun itu berada, maka termasuk junud, termasuk tentara, bala tentaranya Allah. Makanya ketika kita, ini kan semuanya rata-rata ini pengurus-pengurus, ada yang pengurus musalla, masjid, kita termasuk junud. Ya alhamdulillah, kita tidak dalam jadi tentaranya Allah, tidak berlumuran darah. Kalau masa dulu mereka berlumuran darah, nyawa jadi taruhannya. Ya, kita beruntung, kita menjadi tentara Allah, tapi dengan cara yang enak. Tapi sudah enak, malah kadang kita lalai-lalaian, malas-malasan. Sehingga mereka yang betul-betul mempertaruhkan nyawa pada masa Rasulullah SAW, nyawanya saja mereka taruhkan, dan mereka malah bercita-cita matinya dalam keadaan berperang. Malah ada sahabat itu yang pengen mati dalam perang, nggak mati-mati, malah matinya di atas ranjang. Ya itu. Nah kita ini kan termasuk junud, tentaranya Allah. Ada yang bergerak di organisasi keislaman. Semuanya intinya sama, ingin bagaimana masyarakat lebih mengenal Allah lebih dekat lagi. Adapun kitab ini, kitab yang akan ditulis oleh pengarang ini adalah muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Sebenarnya penting kita mempelajari ini, mempelajari tafsir Jalalain ini, karena tafsir Jalalain ini termasuk tafsir yang populer sampai sekarang, tafsir yang paling populer ini. Kenapa? Orang-orang banyak suka mengkaji tentang tafsir Jalalain. Pembahasannya singkat, padat, tidak bertele-tele. Sehingga orang-orang, ya kita termasuk, kajian kita mengkaji tentang tafsir Jalalain. Dan hebatnya lagi,
pengarang kitab ini hidup sezaman karena guru dan murid. Hidup sezaman, tapi mereka tidak membuat kesepakatan. Artinya tidak janjian. Kamu nulis dari ini ke ini ya, saya nulis ini ke ini, tidak. Tapi luar biasanya seperti di skenario. Dari bahasanya hampir kata ulama hanya per 10 yang kelihatan bahwa hanya menemukan 10 tempat yang memang kelihatan kalau bukan satu pengarang. Karena tata caranya yang hampir sama. Metodenya, cara penulisannya, cara menjelaskan tafsir per tafsirnya. Ini luar biasa. Sampai mengatakan di dalam, ada salah satu ulama itu di dalam tafsir ini, ayat dan penafsirannya itu hampir sama. Isinya itu hampir satu ayat, satu huruf ketika ditafsirkan, dihitung itu hampir sama. Tapi ketika nyampe ke ayat apa yang lupa saya itu kemudian lebih banyak tafsirnya ketimbang ayatnya. Sehingga mengatakan ulama, bagi orang yang tidak punya utuh boleh memegang tafsir ini. Kenapa? Karena lebih banyak, bukan Al-Qur'annya, lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'an lebih banyak Al-Qur'annya kan nggak boleh bagi orang yang tidak punya utuh. Terus, oh ya, dan pengarang kitab ini namanya yang kita baca muqaddimah ini, pengarangnya adalah As-Suyuti. Jalaluddin itu, Jalal tafsir Jalalain diambil 2 orang. Namanya Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua adalah Jalaluddin Al-Mali, itu sehingga menjadi Jalaluddin. Jadi tafsir Jalalain. As-Suyuti itu nama aslinya adalah Abu Fadl alias Abdurrahman Ibnu Abu Bakar Ibnu Muhammad As-Suyuti. Beliau ini dilahirkan Rajab tahun 848 Hijriah. Jadi beliau ini lahir pada 848 Hijriah, berarti 800 tahun setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wafat pada malam Jumat 19 Jumadil Ula tahun 911 Hijriah. Hidupnya berapa tahun itu? Lahirnya 848 Hijriah, wafatnya 911 Hijriah. Berapa tahun? 50 tahun. Tapi karyanya banyak. Karyanya banyak beliau ini. Dan beliau ini, Al-Imam Asy-Syuyuti ini, hafal Al-Quran mulai berusia 8 tahun. Kita 8 tahun main apa itu? Beliau 8 tahun sudah melafadzkan Al-Quran, luar biasa. Luar biasa beliau ini. Makanya beliau ini dikenal dengan musnid, muhakkik, hafid, banyak. Beliau itu dikenal. Beliau ini Pak, yatim Pak. Umur 5 tahun sudah ditinggal orang tuanya. Jadi kalau saya itu ditinggal dulu umur kelas 4, kelas 3 atau kelas 4 SD itu. Ini beliau ini 5 tahun sudah ditinggal. Umur usianya 5 tahun sudah ditinggal orang tua. Kemudian beliau itu dari Al-Baqarah menulis kitab ini, dari Al-Baqarah sampai kepada Al-Isra. Jalaluddin As-Suyuti. Terus yang kedua itu namanya Al-Mahalli.
Siapa Al-Mahalli itu? Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ibrahim. Siapa? Muhammad ibnu Muhammad. Jadi Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Di mana beliau itu lahir di Mesir. Makanya luar biasa Mesir itu, Pak. Mesir itu sampai kuliah tertua di sana, Mesir. Apa namanya? Al-Azhar. Al-Azhar Mesir, bukan Al-Azhar sini. Beliau lahir tahu apa zaitun. Zaitun. Jadi beliau itu lahir tahun 791 Hijriah. Nah, ini lebih tua daripada beliau. Kalau lebih tua daripada Al-Imam As-Suyuti. Karena Imam As-Suyuti ini muridnya apa? Al-Mahalli ini adalah gurunya. Jadi beliau itu lahir 791 Hijriah. Dan wafat permulaan 864 Hijriah. Sedangkan Imam As-Suyuti lahirnya 848 Hijriah. Berarti umur berapa ini? Nanti berguru kepada Al-Imam Al-Mahalli. 12 tahun. Berarti 12 tahun sudah berguru. Ya sekitar di situ. Karena jarak wafatnya dengan lahirnya berjarak berapa itu? Jaraknya 12 tahun. Berarti masih kecil beliau. Tapi di dalam mengarang kitab ini beliau ini luar biasa. Bisa menyamai, bisa mengikuti cara penulisannya Al-Imam Allama Al-Mahalli. Baik. Adapun kitab ini, kitab yang akan kita baca ini, yaitu sesuatu, istaddat yang sangat mendesak, yang sangat, yang banget, istaddat yang sangat mendesak, ilaihi pada hajatur raghibina, apa orang yang membutuhkan, hajatur raghibina, apa orang yang membutuhkan, orang-orang yang suka, yang sangat pengen sekali. Raghibah itu banyak artinya. Raghibah itu tergantung kepada belakangnya. Apakah raghibah fi, apakah raghibah an, itu beda, bertolak belakang. Kalau raghibah fi, sangat pengen, sangat suka. Tapi kalau raghibah an, mana? Biar saya ngambil perawannya ini. Ini kan, ini beda-beda. Kalau fi maknanya beda, raghibaan berbeda, raghibah ila berbeda. Ini kan kalau raghibah fi bermakna suka, pengen sekali. Tapi kalau an, rawin, contohnya man raghiba an sunnati falaysa minni, berarti bertolak belakang. Yang mengingkari, yang tidak menggunakan, yang seperti itu, yang tidak suka kepada sunnahku. Artinya kan antara suka dan tidak suka, antara meninggalkan sunnah. Tapi kalau raghiba fi,
suka. Ini berpengaruh. Makanya di dalam kitab itu tergantung ininya Pak. Setelah kata asal itu apa di belakangnya. Makanya di dalam membaca kitab itu penting. Ya macamnya bisa dilihat di kamusnya itu, di kamus apa? Aplikasinya itu. Tinggal tulis rawibah, ke bawahnya itu ada rawibah, fi rawibahan, itu berbeda maknanya. Orang yang membutuhkan, yang sangat suka sekali, bagi orang yang sangat suka sekali, sangat membutuhkan apa? Fi takmilati tafsiril Qur'anil Karimi, fi takmilati, di dalam menyempurnakan, fi takmilati tafsiri, di dalam menyempurnakan tafsir Al-Qur'an Al-Karim yang mulia. Jadi pertama itu Pak, namanya bukan tafsir Jalalin pertamanya. Tafsir ini namanya pertamanya adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Jadi pertama namanya itu Tafsirul Qur'anil Azim. Sehingga ketika beliau menulis oleh santri-santrinya, oleh kita-kita, kemudian karena yang mengarang adalah dua Jalaluddin, sehingga ditaruhlah tafsir Jalaluddin, dua Jalal. Kalau nama pertamanya yang ditulis oleh beliau ini adalah Tafsirul Qur'anil Karim. Alladhi yang allafahu, mengarang terhadap alladhi, isinya alladhi adalah tafsir Quran. Allafahu, yang mengarang pada alladhi, al-imamu, siapa imam? Ya, imam itu yang di depan, orang yang di depan. Makanya sholat berjamaah itu yang di depan itu disebut dengan imam. Ya, penghormatan kepada beliau. Al-allamatu, yang sangat alim. Al-allamatu, yang sangat alim. Al-muhaqqiqu, ahli tahqiq. Muhaqqiq ini sebutan bagi orang yang ketika mengatasi masalah mereka bisa mendatangkan dalil kepada masalah tersebut. Makanya disebut dengan tahqiq, muhaqqiq. Jadi ketika ada permasalahan, beliau ini munculkan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah itu. Siapa al-imamu al-allamatu al-muhaqqiqu itu? Jalaluddin. Nyatanya Jalaluddin. Siapa Jalaluddin itu? Muhammad bin Ahmad. Nyatanya adalah Muhammad, putranya Ahmad Al-Mahalli, yang berkebangsaan Mahla. Jadi ini adalah pengarang pertamanya, Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i, yang bermadhab Syafi'i. Jadi beliau ini sudah satu madhab dengan kita. Rahimahullahu, semoga rahmatnya Allah pada al-imam, selalu menyertai kepada al-imam al-allama al-muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli ini. Wa tatsmimi, dan menyempurnakan, ai fi tatmimi. Jadi kalau takmilah sama menyempurnakan, tatmim kammala yukammilu takmilatan, tamma yutammimu tatmiman. Wa tatmimima, dan menyempurnakan sesuatu. Menyempurnakan sesuatu, fatahu, yang terlewati, yang kurang, yang ketinggalan imam, yang ketinggalan punyanya Imam Al-Mahalli ini. Jadi As-Suyuti ini menyempurnakan sesuatu yang kurang dari tafsir Jalalain ini. Wa huwa adapun ma. Nah, sesuatu yang kurang itu apa? Wa huwa adapun ma.
Sesuatu yang terlewati, sesuatu yang ketinggalan itu adalah wawadapun ma yang terlewati tadi min awali suratil baqarati, dari permulaan surah al-baqarah ila akhiril isra'i, sampai pada surah Isra. Jadi beliau menyempurnakan dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Sedangkan sedangkan Al-Mahalli, Al-Imam Mahalli menulis di dalam tafsir Jalalain ini dari surah Al-Kahfi, dari Al-Kahfi sampai kepada An-Nas. Akhir kan? Al-Kahfi kan di tengah-tengah. Al-Kahfi sampai An-Nas, sampai kemudian kepada Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu kalau di dalam tafsir Jalalain yang lawas itu ada di belakang, Pak. Jadi sebenarnya kurang pas kalau ditaruh di depan. Kalau di dalam kitab As-Sawi ini ada di depan. Malah di dalam tafsir saya satunya nggak ada muqaddimahnya ini malah. Makanya saya bawa yang As-Sawi, tidak bawa yang tafsir satunya saya. Ada Sawi juga, ada yang Fatihahnya di belakang. Di belakang? Cetakan lah. Oh, terlalu cetakan. Iya. Karena kalau ditaruh di Fatihah di depan, takut beranggapan orang bahwa Fatihah itu yang nulis adalah As-Suyuti. Padahal yang nulis adalah Al-Imam Allama Al-Mahalli. Sedangkan As-Suyuti ini nulis dari Al-Baqarah sampai kepada surah Al-Isra. Bitatimmatin, dengan kesempurnaan atau dengan menyempurnakan. Bitatimmatin, dengan kesempurnaan atau dengan menyempurnakan. Ala namtihi. Nah, namtun itu asalnya adalah permadani. Makanya di sini diartikan ala namtihi ini atas cara, atas metode yang digariskan, atas alur yang digariskan oleh Al-Imam Al-Mahalli. Yang paling enak itu dengan metode atau dengan cara Al-Mahalli saja. Ala namtihi, atas cara Al-Imam Mahalli. Jadi Al-Imam Suyuti ini kan muqaddimahnya Al-Imam Suyuti menulis tafsir Jalalain ini menyempurnakan gurunya yang tidak sempat beliau tulis. Kenapa nggak sempat? Ketika Al-Imam Mahalli menulis dari surah Al-Kahfi sampai kepada An-Nas, kemudian dimulai dari Al-Fatihah, kemudian beliau diambil oleh Allah, dipanggil, wafat beliau. Sehingga dilanjutkan oleh muridnya As-Suyuti, beliau menulis dari surah Al-Baqarah sampai kepada surah Al-Isra. Min dzikrima, dari menyebutkan sesuatu. Min dzikrima, dari menyebutkan sesuatu. Yufhamu, yang dipahami. Yufhamu, yang dipahami. Bihi, dengan ma. Yufhamu, yang dipahami. Bihi, dengan ma. Kalamullahi ta'ala, apa firmannya Allah ta'ala. Kalamullahi ta'ala, apa firmannya Allah ta'ala. Wal i'timadi, ay fil i'timad, ikutin depan. Wa tatsmim fi takmilati wal i'timadi. Atau bisa wal i'timadi, dengan memegang, menyandarkan
Atau bisa yang paling enak kayaknya ke ala ini. Ala namtihi wal i'timadi, dan memegang atau menyandarkan, wal i'timadi dan menyandarkan ala arjahil aqwali, atas lebih unggulnya pendapat-pendapat, atau atas lebih kuatnya pendapat-pendapat. Jadi beliau ini memegang di dalam kitab ini, mengambil di dalam penafsiran ini kepada pendapat-pendapat yang unggul. Wa i'rabi ma yuhtaju, wa i'rabi ma yuhtaju, i'rabi ma, dan menjelaskan sesuatu atau menjelaskan lafaz. Wa i'rabi ma, dan menjelaskan lafaz atau sesuatu, yuhtaju yang dibutuhkan, yuhtaju yang dibutuhkan ilaihi pada ma. Jadi di dalam kitab ini mengambil pendapat-pendapat yang unggul, juga menjelaskan i'rab-i'rab yang dibutuhkan. Jadi kalau yang nggak dibutuhkan nggak diambil. Jadi luar biasa banyak yang menggunakan kitab ini ya begitu keunggulannya. Ternyata di dalam kitab ini ringkas padat. Wa tambihin, dan mengingatkan atau memberi perhatian. Wa tambihin, dan memberikan perhatian atau mengingatkan, alal qiraati, alal qiraati, atas beberapa riwayat qiraah, alal qiraati, atas beberapa qiraah, al muhtalifati, yang berbeda-beda, al muhtalifati, yang berbeda-beda, al masyhurati, yang masyhur. Jadi di dalam kitab ini juga kita kan sering ketemu di dalam kitab tafsir Jalalain ini, ada yang baca ini, ada yang baca Abdullah, ada yang baca Fathah, ya kan? Makanya di dalam qiraat tisab'ah itu di sini dibahas. Tapi yang dibahas adalah yang masyhur-masyhur saja. Kalau yang enggak masyhur enggak dibahas. Ala wajhin latifin, ala wajhi latifin, atas cara, atas ala wajhin, atas cara, latifin, yang mudah. Ala wajhin, atas cara, latifin, yang mudah. Nah, latif itu sebenarnya artinya lembut ya. Tapi ya lembut ya mudah. Wa ta'birin, dan ungkapan. Wajirin, yang ringkas. Makanya ini ringkas, padat. Makanya tafsir-tafsir yang lain itu ada banyak syarahnya ini, ada sampai 9 jilid, 8 sampai 9 jilid. Hasyiah Jamal itu 8 sampai 9 jilid. Ini padahal ini 4 jilid kalau ini. Punya jilid berapa jilid itu? 4. Ini 4. Ada yang Asianya lagi yang sampai 9, 8 sampai 9 jilid. Wa tarki tatwili, dan meninggalkan bertele-tele. Tatwil itu apa? Membahas panjang lebar. Ya paling enak. Wa tarki tatwili, meninggalkan bertele-tele. Tidak membahas sana sini. Tidak meninggalkan panjang lebar ya. Ya enggak meninggalkan bertele-tele. Bidzikri aqwalin, dengan menyebut beberapa pendapat. Bidzikri aqwalin, dengan menyebut beberapa pendapat. Ghairi mardiyatin, yang tidak direstui, yang tidak disenangi, yang tidak diridhoi. Seperti apa yang tidak diridhoi, Pak? Yang tidak direstui, yang tidak disenangi. Seperti pendapat hadis dhaif, hadis maudhu, itu ditinggalkan oleh beliau di dalam kitab
apa? Di dalam kitab Tafsir Jalalain ini. Jadi beliau hanya mengambil pendapat-pendapat yang bagus, yang disukai, meninggalkan pendapat-pendapat yang tidak disukai. Wa a'aribah dan beberapa i'rab. Wa a'aribah dan beberapa i'rab. Mahalluha yang ada pun ihtimalnya i'rab a'arib. Kutubul Arabiyyati, beberapa kitab yang berbahasa Arab. Jadi ini juga membahas tentang kemungkinan tempat-tempat, posisi-posisi, ihtimal di dalam i'rab, di mana yang dibahas i'rabnya ini adalah ini termasuk tentang beberapa kitab yang berbasis Arab, yang berbahasa Arab. Wallaha dan kepada Allah. Wallaha dan kepada Allah. Wah, ini saya sudah lebih 6 menit nih. Tadinya mau ngisi 30 menit. Mohon maaf, Ustaz dan sorry. Lebih. Wa Allah dan pada Allah nas'aluh memohon kami. Nas'aluh memohon kami an-naf'a pada kemanfaatan. Kami memohon kepada Allah kemanfaatan bihi dengan tatmim atau hada, bisa aja dengan milih hada juga. Ayat yang dimaksud hada ini adalah dengan kitab ini. Kalau tatmim, karena yang beliau tulis ini adalah kitab Jalaluddin dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Nah, beliau kan hanya menyempurnakan itu. Jadi muqaddimahnya ini kalau kita kembalikan kepada tatmim atau kepada hada dipersilakan. Bihi dengan ya hada atau tatmim boleh. Meminta manfaat dengan hada dengan kitab ini. Hada kita berarti merujuk kepada kitab ini secara global. Fit dunia, di dunia, memohon kemanfaatan di dunia. Wa asanal jazai dan paling baiknya balasan. Alaihi atas yahada alaihi atas yahada atau tasmim fil uqba di dalam akhirat. Fil uqba di dalam akhirat. Bimannihi dengan anugerahnya Allah, mannan. Bimannihi dengan anugerah Allah atau dengan sabab anugerahnya Allah, wa karamihi dan kemuliaannya Allah. Ya, cukup ya. Nah, ini adalah muqaddimah. Semoga dengan kita membaca muqaddimah ini kita bisa menyelesaikan kajian kitab Tafsir Jalalain. Kita bisa setidaknya kita masih menyibukkan kajian hari-hari kita, disibukkan dengan Al-Quran, disibukkan dengan mengkaji firman Allah, lebih mengenal lagi kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.